Tidak setiap hari dunia balap melihat seorang pembalap yang belum genap berusia 18 tahun, namun sudah dipastikan tampil di ajang Moto3. Kabar resmi debut Veda Ega Pratama di Moto3 musim 2026 langsung menarik perhatian publik balap internasional, khususnya dari Asia Tenggara. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan regulasi ketat, terutama terkait usia minimum pembalap. Karena itu, kemunculan nama Veda dalam daftar pembalap musim 2026 menimbulkan banyak pertanyaan, diskusi, dan rasa penasaran. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar debut seorang pembalap muda, tetapi momen langka yang menandai keberlanjutan regenerasi di panggung dunia. Sebagai reporter, penting dicatat bahwa langkah ini bukan keputusan mendadak. Debut Moto3 biasanya merupakan hasil evaluasi panjang dari tim, penyelenggara, dan pemangku kepentingan. Veda dinilai telah menunjukkan kesiapan teknis, fisik, dan mental untuk naik ke level yang jauh lebih kompetitif. Moto3 bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kemampuan membaca balapan, bertarung di grup besar, dan menjaga konsistensi sepanjang musim. Sorotan juga datang karena Moto3 kerap menjadi gerbang keras menuju jenjang lebih tinggi. Banyak pembalap berbakat justru tersendat di tahap ini. Oleh karena itu, masuknya Veda di usia yang sangat muda membuat publik bertanya-tanya, apakah ini awal dari karir besar, atau justru tantangan paling berat yang pernah ia hadapi? Di balik debut ini, ada satu istilah yang terus muncul dan memicu diskusi, Golden Ticket. Regulasi Moto3 menetapkan batas usia minimum 18 tahun. Namun terdapat pengecualian khusus bagi pembalap dengan pencapaian tertentu di ajang Road to MotoGP. Veda Ega Pratama termasuk dalam kategori tersebut setelah finish sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Hasil ini memberinya hak istimewa untuk naik kelas lebih awal, sebuah peluang yang hanya didapat segelintir pembalap setiap generasi. Sebagian pengamat menyebut Golden Ticket sebagai jalan pintas. Namun dari sudut pandang regulasi resmi, ini adalah mekanisme penghargaan atas prestasi. Red Bull Rookies Cup sendiri dikenal sebagai salah satu ajang paling kompetitif bagi pembalap muda dunia, dengan sistem seleksi ketat dan tekanan tinggi di setiap seri. Finish di posisi 2 klasemen akhir bukan pencapaian yang bisa dianggap kebetulan. Bagi penyelenggara, pengecualian ini dirancang untuk mencegah stagnasi talenta luar biasa. Jika pembalap dinilai terlalu dominan di level junior, menahannya terlalu lama justru beresiko menghambat perkembangan. Namun di sisi lain, debut lebih cepat juga berarti exposure terhadap tekanan yang jauh lebih besar, baik dari segi performa maupun ekspektasi publik. Golden Ticket inilah yang kini menempatkan Veda di pusat perhatian. Ia bukan hanya pembalap muda Indonesia, tetapi simbol bagaimana prestasi bisa membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Debut ini tidak lahir dari satu musim bagus, melainkan dari rangkaian hasil kuat yang konsisten sejak usia sangat muda. Sebelum dikenal luas di Eropa, Veda Ega Pratama lebih dulu membangun reputasi di Asia Talent Cup. Di ajang ini, ia tampil dominan dan keluar sebagai juara, menunjukkan kemampuan adaptasi lintasan, manajemen balapan, dan ketenangan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Prestasi tersebut menjadi fondasi awal yang membuka jalur menuju kompetisi yang lebih tinggi. Langkah berikutnya adalah FIM Junior GP World Championship dan Red Bull Rookies Cup, dua ajang yang sering disebut sebagai laboratorium pembalap MotoGP masa depan. Disinilah perbedaan kualitas benar-benar diuji. Persaingan lebih rapat, margin kesalahan lebih kecil, dan tekanan mental meningkat drastis. Veda mampu bertahan, bersaing, dan bahkan menutup musim 2025 sebagai runner-up Rookies Cup. Dari sudut pandang tim dan pabrikan, konsistensi ini jauh lebih penting dibanding satu kemenangan spektakuler. Mereka melihat pola perkembangan, bukan sekadar hasil sesaat. Inilah yang membuat Veda dinilai layak melompat ke Moto3, meski usianya belum memenuhi batas umum. Prestasi-prestasi ini pula yang menjadi argumen kuat bahwa debutnya bukan eksperimen, melainkan hasil perhitungan matang berdasarkan data dan performa. Ketika Honda Tim Asia mengambil keputusan, biasanya ada rencana jangka panjang di baliknya. Honda Tim Asia dikenal sebagai tim pengembang talenta kawasan Asia di kejuaraan dunia. Dengan merekrut Veda untuk Moto3 2026, tim ini mengirim sinyal jelas bahwa mereka melihat potensi jangka panjang, bukan sekadar hasil instan. Moto3 adalah kelas dengan karakter balapan agresif, seringkali ditentukan oleh detil kecil dan keberanian mengambil resiko.
Bagi seorang rookie, terutama yang masih sangat muda, tantangan ini tidak sederhana. Adaptasi motor Moto3, pemahaman ban, serta intensitas balapan yang nyaris tanpa jeda menjadi ujian utama. Honda Tim Asia menyadari risiko ini, namun tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Veda memiliki fondasi mental yang cukup kuat. Sebagai reporter, penting menekankan bahwa tim tidak hanya menyediakan motor, tetapi juga sistem pendukung, teknisi, pelatih, dan mentor yang memantau perkembangan harian. Musim debut biasanya difokuskan pada pembelajaran dan konsistensi, meski publik seringkali berharap hasil instan. Keputusan Honda Tim Asia ini sekaligus menempatkan Veda dalam sorotan yang lebih besar. Ia bukan lagi sekadar talenta muda, melainkan representasi proyek besar Honda di kawasan Asia. Ketika produsen helm kelas dunia datang lebih awal, itu biasanya bukan tanpa alasan. Menjelang musim 2026, Veda Ega Pratama resmi mendapatkan dukungan dari Arai, merek helm ternama asal Jepang yang identik dengan standar keselamatan dan pembalap papan atas. Kerjasama ini menjadi penanda penting dalam karirnya, karena Arai dikenal sangat selektif dalam memilih atlet yang mereka dukung. Bagi seorang pembalap muda, kontrak ini bukan hanya soal perlengkapan, tetapi juga simbol kepercayaan. Artinya, performa Veda telah dipantau dan dinilai layak masuk radar global. Namun bersamaan dengan itu, ekspektasi pun meningkat. Setiap penampilan kini berada di bawah pengawasan lebih luas, tidak hanya dari penggemar, tetapi juga industri. Dari sudut pandang media, momen ini seringkali menjadi titik balik. Banyak pembalap mengakui bahwa tekanan justru meningkat setelah mendapat sponsor besar. Standar yang harus dijaga menjadi lebih tinggi, dan kesalahan kecil bisa terasa lebih besar dampaknya. Dalam konteks Moto3 2026, dukungan Arai memperkuat posisi Veda sebagai salah satu rookie yang paling diperhatikan sejak awal musim. Ketika target Rookie of the Year disebutkan, pertanyaannya bukan hanya bisa atau tidak, tetapi siap atau belum. Veda secara terbuka menargetkan gelar debutan terbaik di Moto3 2026. Target ini mencerminkan kepercayaan diri, namun juga menempatkannya pada ekspektasi tinggi sejak balapan pertama. Sejarah Moto3 menunjukkan bahwa rookie jarang langsung mendominasi. Sebagian besar membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan ritme, agresivitas, dan dinamika balapan. Selain tantangan teknis, ada aspek non-teknis yang sering luput dari perhatian, tekanan mental, sorotan media, dan beban sebagai harapan baru publik Indonesia. Musim yang panjang dengan jadwal padat bisa menjadi ujian ketahanan mental yang sesungguhnya. Namun justru disinilah pembalap besar biasanya terbentuk. Bukan dari musim tanpa kesalahan, melainkan dari cara mereka merespons tekanan dan kegagalan. Moto3 2026 akan menjadi panggung pembuktian apakah Golden Ticket ini adalah awal cerita besar atau sekedar batu loncatan yang penuh pelajaran. Bagi penggemar balap Indonesia, satu hal jelas, musim depan bukan hanya soal hasil, tetapi tentang menyaksikan proses seorang pembalap muda menghadapi dunia yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Masuknya Veda Ega Pratama ke Moto3 musim 2026 menandai satu fase penting dalam perjalanan balap motor Indonesia di level dunia. Debut ini tidak hadir sebagai kejutan sesaat, melainkan hasil dari proses panjang yang terukur, dimulai dari dominasi di Asia, berlanjut ke konsistensi di ajang junior Eropa, hingga akhirnya membuka pintu menuju kelas Grand Prix. Dalam konteks ini, Golden Ticket yang ia peroleh bukan sekadar pengecualian regulasi, melainkan konsekuensi dari prestasi yang diakui secara internasional. Namun, Moto3 bukan panggung yang ramah bagi siapapun, terlebih bagi pembalap yang datang di usia sangat muda. Persaingan ketat, gaya balap agresif, dan tekanan hasil instan menjadi tantangan yang akan dihadapi sejak balapan pertama. Honda Tim Asia dan dukungan dari Arai menunjukkan bahwa Veda tidak berjalan sendiri. Tetapi sistem pendukung sebesar apapun tidak bisa sepenuhnya melindungi pembalap dari kerasnya kompetisi Moto3. Di kelas ini, kesalahan kecil sering kali berujung pada hasil besar, baik positif maupun negatif. Target Rookie of the Year yang dicanangkan Veda memperlihatkan kepercayaan diri yang tinggi, namun juga menggarisbawahi besarnya ekspektasi yang kini melekat padanya. Bagi publik Indonesia, ia membawa harapan baru, sementara bagi dunia balap internasional, ia adalah talenta muda yang sedang diuji apakah mampu bertahan di level tertinggi sejak usia dini. Musim debut nanti kemungkinan besar akan diwarnai fase adaptasi, naik turun performa, dan pembelajaran yang tidak selalu terlihat di papan klasemen. Pada akhirnya, Moto3 2026 bukan hanya tentang posisi finish atau gelar individu. Musim ini akan menjadi ukuran sejauh mana kesiapan Veda Ega Pratama menghadapi tekanan global, mengelola ekspektasi,
dan membangun fondasi karir jangka panjang. Apakah Golden Ticket ini akan dikenang sebagai awal dari perjalanan besar atau sebagai pelajaran paling keras dalam karirnya? Jawabannya akan terungkap seiring waktu dan konsistensi di lintasan. Yang pasti, langkah ini telah menempatkan nama Veda dalam peta balap dunia. Dan dari titik inilah, cerita sebenarnya baru dimulai.